Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah anak GKJ Minomartani. Pagi ini Bu Indah ditemani oleh Kak Miwan, Halo, Kak Elvin, kakak-kakak multimedia yang merekam ibadah ini. Selamat pagi Kak Miwan. selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi Mbak Elvin. Selamat pagi kakak-kakak multimedia. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama melayani Tuhan pada pagi ini. Tema ibadah kita saat ini adalah katakan terima kasih. Wah, tema yang sangat menarik ya Bu. Pastinya. Terima kasih. Apakah hari ini kita sudah mengucapkan terima kasih? Apakah adik-adik juga sudah mengucapkan terima kasih ke siapa saja ya Bu Indah? Yuk kita tebak Kak Miwan. Adik-adik tolong dibantu ya. Kalau nanti tebakan Bu Indah dan Kak Miwan benar, tolong menganggukkan kepalanya. Ting ting. Kalau salah, menggelengkan kepalanya. Pastinya pagi ini anak-anak sudah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena bangun dengan keadaan sehat, Tuhan melindungi tidur tadi malam. Begitu Kak Miwan. Benar gak adik-adik? Yang kedua, apakah adik-adik juga berterima kasih kepada Mama? Karena Mama pagi-pagi sudah masak buat kita untuk kita sarapan. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Yang ketiga ini mungkin benar, kalau sama Tuhan sebelum makan pasti adik-adik juga sudah mengucapkan terima kasih atas makanan yang enak ini. Adik-adik pasti juga berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini Tuhan sudah menolong kita, sudah bisa kita beribadah secara online. Betul. Nah, betul nggak adik-adik gitu? Nah, saat ini kita akan mulai ibadah kita. Ya. Apakah adik-adik sudah siap? Siap. Nah, mari yuk berdiri adik-adik. Yuk. Kita nyanyikan sambil mengikuti gerakan, yaitu kita nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Ya, kita bersama-sama berdiri ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kak Miwan, Ya, Bu. dalam lagu tadi kita diingatkan untuk tak lupa terima kasih. Kenapa ya? Kayaknya kita tuh rasa-rasanya sering lupa terima kasih. Benar. Sama Tuhan kita mungkin lupa berterima kasih, sama orang-orang yang baik di sekitar kita juga kita lupa mengucapkan terima kasih. Nah, hari ini kita diingatkan untuk tak lupa terima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memelihara hidup kita dari hari ke hari. Betul Bu Indah. Tuhan itu begitu baik untuk Betul. kita. Bahkan pun untuk adik-adik, Tuhan begitu mengasihi mereka. Coba bayangkan kalau matahari itu tidak ada, tidak pernah terbit. Bagaimana dunia ini begitu gelap, kita akan merasa ketakutan. Betul Kak Miwan. Dan karena begitu kasihnya Tuhan kepada kita, kepada adik-adik semua, Tuhan juga memberikan keluarga yang begitu baik kepada kita. Ada ayah, ada ibu, ada nenek, ada kakek, ada sahabat-sahabat juga yang selalu bersama kita. Selain itu juga Bu, Tuhan juga memberikan kita matahari. Tuhan memberikan kita udara yang begitu segar yang kita hirup setiap hari. Iya. Tuhan juga memberkati kedua orang tua kita sehingga apa? Kita bisa memiliki pakaian, kita bisa diberikan uang jajan, kita bisa diberikan mainan yang baru. Itu semua berkat daripada Tuhan, Bu. Oleh karena itu, kita sudah sepantasnya mengaku dengan meyakini bahwa kita ini adalah anak-anak yang diberkati. Nah,
sebagai anak-anak yang diberkati, yuk kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Adik-adik yang bersuka cita dan penuh syukur, mari kita berdoa. Yuk tutup mata dan lipat tangan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua Tuhan. Khususnya Tuhan pada saat ini adik-adik yang ikut ibadah dalam online ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan telah menolong dalam jalannya ibadah kami ini Tuhan. Kau berkati juga Tuhan kami yang ikut dalam ini. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau telah memberikan matahari bagi kami, Engkau telah memberikan udara yang segar, kami bisa menikmati itu semua Tuhan. Terima kasih atas keluarga yang begitu mengasihi kami juga, Bapak, Ibu, kakak dan sahabat kami semuanya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Amin. Tuhan memang baik ya anak-anak. Selain mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan Tuhan, kita memang perlu untuk terus memuji nama Tuhan. Kita katakan haleluya. Anak-anak kira-kira tahu nggak ya Kak arti haleluya? Mungkin sering diomongin tapi nggak tahu artinya. Ya, haleluya itu kira-kira artinya apa Kak Miwan? Pujilah Tuhan. Iya, haleluya adalah pujilah Tuhan. Yuk kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur, kita nyatakan dan kita sorakkan haleluya atas kebaikan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Indah. Tapi sebelum daripada kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku dengan mengikuti gerakannya. Yuk, Ayo berdiri. adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bersama menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku.
Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas pagi yang indah ini, atas ibadah ini. Saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya kami boleh mendapatkan berkat, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman yang akan kita renungkan terambil dari Injil Lukas pasal ke-17 ayat 11 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Tema ibadah kita adalah katakan terima kasih. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya pagi ini? Bu Indah berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hampir semua orang pasti pernah mengalami sakit, termasuk juga kita. Kita pernah sakit perut, kita pernah sakit kepala, sakit gigi, panas, batuk, pilek, diare, dan semuanya. Kalau kita sakit, apalagi kita sampai opnam atau tidur di rumah sakit, itu rasanya tidak enak sekali. Kita mau makan rasanya enggak enak, semuanya pahit. Mau bergerak leluasa juga tidak bisa karena tangan kita diinfus. Mau bertemu dengan teman-teman bermain juga tidak bisa. Kita hanya boleh tidur, istirahat supaya kita bisa pulih kembali. Belum lagi kita harus minum banyak obat yang rasanya pahit, tidak semanis coklat dan es krim. Nah, di tengah pandemi Corona 19 ini juga kita pasti berusaha untuk tetap sehat. Bu Indah yakin anak-anak juga telah berupaya untuk sering-sering cuci tangan ya, pakai masker, tidak berkumpul dengan banyak teman dulu. Bahkan kita harus sekolah di rumah karena tidak boleh ketemu dengan orang banyak. Nah, kalau ada anggota keluarga yang batuk, pilek, misalnya kakak, adik pilek, kita juga harus jaga diri, harus menjauh sebentar, tidak dekat-dekat supaya kita tidak tertular. Kalau kita yang batuk atau pilek, kita juga harus belajar batuk dengan sopan.
Nah, gimana batuk dengan sopan? Kalau pas pakai masker kita batuk. Tetapi kalau pas tidak pakai masker di rumah kita bisa tutup mulut. Kemudian cuci tangan, ganti masker. Nah, supaya keluarga yang lain tidak tertular sakit kita. Anak-anak, sehat itu memang mahal. Kita berusaha keras untuk sehat. Sakit memang tidak enak karena kita tidak bisa bebas seperti kalau kita sehat. Pada zaman Yesus, ada sakit yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Namanya sakit kusta. Apakah anak-anak pernah ketemu dengan orang yang sakit kusta? Mungkin belum pernah ya. Nah, bisa dilihat nanti di tayangannya gambar sakit kusta itu seperti apa. Sekarang masih ada orang yang sakit kusta, tetapi tidak dianggap semengerikan pada zaman Yesus. Kalau tanda-tanda awal sudah diketemukan, berobat maka bisa disembuhkan. Tetapi pada zaman Yesus sakit kusta ini berbeda. Mengerikan, menakutkan. Kenapa? Yang pertama, sakit ini memang mengerikan. Dia menyerang kulit. Nanti akan ada pertama gejalanya adalah tumbul bercak-bercak warna putih seperti orang sakit panu itu ya. Bisa lama-lama kemerahan, kemudian menjadi luka kering, keluar darah. Mengerikannya bukan hanya sampai di situ. Penyakit ini bisa sampai membuat saraf bagian tubuh itu menjadi mati. Rasanya kebal dan tidak punya rasa lagi, mati rasa. Nah, kalau sudah begitu tanpa disadari lama-lama jari orang yang sakit kusta bisa putus, mungkin tangannya atau kakinya bisa putus. Nah, ini mengerikan yang pertama, penyakitnya memang mengerikan. Yang kedua, mengapa ini menakutkan? Karena sakit kusta ini dianggap penyakit yang menular. Ketika menular, maka yang sakit kusta ini akan diasingkan, dikeluarkan dari keluarganya, disuruh menyingkir jauh, nggak boleh deket-deket. Bayangkan sudah sakit, jauh dari keluarga, disuruh pergi, tidak ada yang merawat. Kalau zaman Tuhan Yesus dulu mereka harus membawa kaleng. Kalau mereka melewati tengah jalan mereka harus bunyikan kaleng itu sambil berkata najis, najis, najis. Mereka menganggap dirinya mereka najis, najis itu kotor ya anak-anak. Supaya orang yang mendengar bunyi kaleng dan mendengar kata najis itu harus nyingkir jauh-jauh. Jangan mendekat supaya tidak tertular. Itu menakutkan yang kedua. Menakutkan yang ketiga adalah sakit ini dinyatakan tidak bisa sembuh. Dokter tidak bisa menyembuhkannya. Pada waktu itu ya, sekarang sudah bisa. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan. Karena sakit kusta ini dianggap sebagai hukuman Tuhan. Orang yang sakit kusta pasti dicap sebagai orang yang berdosa. Orang yang sedang dihukum oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah selesai menghukumnya, maka Tuhan akan menyembuhkannya. Kasihan sekali ya anak-anak. Orang yang sakit kusta ini selain sakitnya yang memerihkan, luka yang menyayat, bahkan bagian tubuh bisa lepas, mereka harus jauh dari keluarga, tidak ada yang merawat, tidak ada yang memberi minum, memberi makan. Kemudian mereka juga masih dicap sebagai orang yang berdosa, orang yang dihukum oleh Tuhan, tidak boleh beribadah. Nah anak-anak, tetapi kalau kita baca di Injil sebelumnya, di cerita sebelumnya, sebelum cerita ini, Yesus itu pernah menyembuhkan orang kusta. Yesus berani mendekat, Yesus berani menjamahnya, menyentuh. Yesus tidak merasa jijik dengan orang yang sakit kusta. Yesus tidak menganggap orang sakit kusta ini sebagai orang yang dihukum, dikutuk oleh Tuhan, tetapi orang yang harus dikasihi. Maka Yesus memberikan penyembuhan. Cerita kita kali ini adalah ketika Yesus sedang berjalan menuju ke Yerusalem, Yesus itu ditemui oleh 10 orang kusta. Bayangkan anak-anak, Yesus ditemui oleh 10 orang kusta. Nah orang kusta ini kok bisa ngumpul ya bareng-bareng ya? Mungkin mereka ada di satu tempat yang bersamaan karena sudah diusir dari rumah, dijauhkan dari masyarakat, mereka punya tempat sendiri. Mereka berkumpul bersama, sama-sama mengemis, sama-sama merasakan penderitaannya sendiri. Nah menariknya di cerita kita kali ini, bukan hanya orang Yahudi,
ternyata ada juga orang Samaria yang sakit kusta pada waktu itu. Menariknya apa? Menariknya orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak berteman kalau sehat. Mereka tuh musuh bebuyutan. Kalau sehat, orang Yahudi tuh boro-boro mau ketemu sama orang Samaria. Bertamu gak mau, makan bareng gak mau. Karena orang Samaria dianggap sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kali ini mereka ada dalam satu kelompok bersama. Sama-sama yang terbuang dari masyarakat, sama-sama menderita, sama-sama dianggap orang yang dihukum Tuhan. Mereka bersama, mereka berteman di dalam penderitaan. Nah, Yesus diceritakan sedang berjalan melewati desa mereka. Mereka mencoba berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Menarik juga di sini. Kenapa mereka berteriak? Ya jelas, karena mereka tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain, apalagi dekat dengan Yesus. Takutnya menulari, karena mereka dianggap najis. Tidak boleh dekat-dekat. Jadi dari kejauhan mereka mendengar dan melihat Yesus datang ke desanya. Mereka bersepuluh, berlomba-lomba berteriak, kenceng-kenceng, sekuat-kuatnya. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mungkin mereka teriak enggak cuma satu kali ya anak-anak. Mungkin mereka bisa teriak 3, 4, 5 kali sampai Yesus benar-benar mendengar, sampai Yesus benar-benar mau mendekat. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka kompak nih. Kalau mereka tidak bisa meyakinkan Yesus mendengar dan mereka gagal mendapatkan pertolongan Yesus, maka mereka akan menderita seumur hidupnya. Mereka akan kesakitan seumur hidupnya. Jadi mereka sangat beruntung Yesus lewat dan berusaha berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Nah, mendengar teriakan-teriakan itu, mereka gak peduli lagi ya orang-orang di sekitar mau ngomong apa. Mendengar teriakan itu, Yesus mendekat. Apa yang Yesus katakan? Di bacaan kita tadi Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Agak aneh ya anak-anak, kok Yesus malah ngomong pergi, perlihatkan dirimu kepada para imam-imam. Kok Yesus gak ngomong, wah kamu yakin ya aku bisa menyembuhkanmu, yuk kamu tak sembuhkan, sembuhlah, tahirlah. Tahir ini artinya sembuh. Bukan itu yang Yesus katakan. Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam-imam. Kenapa ya Yesus nyuruh mereka pergi ke imam? Rupa-rupanya anak-anak pada waktu itu kalau ada orang yang sakit kusta, Tuhan memberikan mukjizatnya mereka bisa sembuh, maka mereka harus melapor dulu ke imam. Imam ini tokoh agama yang ada di bait Allah. Harus pergi ke sana melapor. Saya sudah sembuh Pak Imam dari sakit kusta ini. Imam itu akan memeriksa, coba saya lihat tubuhmu, mana buktinya kamu sembuh? Dilihat. Kalau sudah terbukti dia sembuh, maka imam akan menyatakan dia tahir, dia sembuh, dan dia dibebaskan dari hukuman sosial tadi. Boleh kembali ke rumah, boleh bertemu dengan banyak orang, boleh datang beribadah. Jadi tujuannya datang ke imam adalah meyakini kesembuhan, terus mendapatkan pernyataan kesembuhan dari imam, sehingga dia boleh bebas lagi, seperti semula sebelum dia sakit. Nah 10 orang ini tadi ketika ketemu Yesus belum sembuh, tapi disuruh datang ke imam. Mereka ya percaya saja, yuk kok kita disuruh ke imam, ayo. Tapi kita belum sembuh ini gimana, gak apa-apa, kita pergi aja ke imam itu, ayo. Mereka pelan-pelan, mungkin pelan ya adik-adik, kalau kakinya sakit itu mereka gak bisa lari-lari ya. Jadi pelan-pelan mereka menuju ke bait Allah, ke imam, mau mengomong kalau mereka sudah sembuh. Perjalanan mungkin panjang dan lama. Mereka berjalan tertati-tati. Nah di tengah jalan, dikatakan di teks kita tadi, mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh, mereka merasa culing mungkin ya, badannya serasa kuat lagi, serasa sehat lagi, tidak sakit lagi. Mereka bersukacita dan bersorak-sorai. Hore, senang, kita sudah sembuh ini. Benar kita sembuh, ayo kita segera cepat harus ke tempat imam supaya kita dibilang sembuh, supaya kita bisa ketemu keluarga kita. Mereka yang 9 orang lari, pergi cepat-cepat mencari imam seperti yang Yesus pesankan. Tapi ada satu orang Samaria tidak ingin buru-buru ketemu Pak Imam. Dia sangat terharu dan sangat disentuh hatinya. Dia
berusaha mau berbalik arah mencari Yesus lagi. Aku harus bertemu Yesus, aku harus berterima kasih kepada Yesus. Dia berlari ke balik arah mencari Yesus, dia berharap bisa bertemu dengan Yesus. Di tengah perjalanan dia menuju kepada Yesus lagi, dia memuji-muji Allah, terima kasih Allah, terima kasih Engkau telah menyembuhkanku. Sampai dia melihat Yesus, dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia bersujud merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih, aku sudah Engkau sembuhkan. Yesus sangat senang. Orang Samaria ini datang mengingat dia. Yesus tahu mestinya di tengah jalan mereka semua sembuh. Tapi Yesus senang ada satu orang yang kembali datang mengucapkan terima kasih. Tapi Yesus bertanya, mungkin Yesus bertanyanya kepada murid-muridnya ya, bukankah tadi ada 10 orang ya? Dan 10 orang tadi pastinya sudah sembuh. Yang 9 lagi mana? Kok cuma 1 yang balik? Dan yang 1 yang balik ini adalah orang Samaria yang dianggap tidak mengenal Tuhan. Tapi tidak apa-apa, Yesus berkata kepada orang Samaria ini, bangunlah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita ini sangat menarik. Cerita ini sangat menyentuh kita saat ini. Kita diingatkan lagi untuk berterima kasih. Dari 10 orang yang benar-benar menderita dan benar-benar sedih hidupnya itu, ketika mereka mendapatkan kesembuhan dan kesenangan, cuma 1 yang mengingat untuk mengucapkan terima kasih. Nah, kita pun mungkin diingatkan dalam hidup kita ini kita sering lupa ngomong terima kasih. Lupanya mungkin karena terlalu senang. Mungkin juga karena kita merasa banyak hal ini adalah hal yang biasa. Contohnya seperti tadi, matahari terbit itu hal yang wajar ya. Nggak pernah pagi itu matahari nggak ada. Oleh karena itu, karena ini hal yang wajar, mungkin kita tiap hari nggak akan terima kasih Tuhan, terima kasih atas matahari ini. Karena itu hal yang wajar. Kita setiap hari pasti makan, pasti mama itu pasti masak makanan yang enak. Kita suka atau tidak suka pasti kita makan. Nah, karena itu hal yang rutin, maka kita mungkin lupa untuk terima kasih ke mama yang, mah terima kasih masakannya, mungkin lupa. Mungkin juga lupa sama Tuhan yang sudah memberikan rezeki untuk mama untuk masak. Sekolah itu juga hal yang rutin. Wah, kita ini anak-anak sekolah, disekolahkan oleh orang tua. Mana ada sih orang tua yang gak mau nyekolahkan kita? Tapi kalau anak-anak mau melihat, banyak anak-anak di pulau lain yang tidak bisa sekolah. Nah, kenapa kita lupa berterima kasih? Karena kita melihat ini sebagai hal yang biasa. Nah, hari ini kita diingatkan, yuk kita melihat hal ini sebagai hal yang luar biasa. Matahari bisa terbit itu hal yang luar biasa. Mama memberi makan itu hal yang luar biasa. Kita bisa sekolah, hal yang luar biasa. Guru memberi tugas, itu hal yang luar biasa karena kita bisa sekolah dan kita bisa belajar. Hari ini kita diingatkan untuk belajar berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Kita juga berterima kasih kepada orang-orang yang Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat bagi kita. Kita belajar mengucap terima kasih kepada mama yang menyiapkan makanan, papa yang memberikan dukungan untuk kita belajar, kakak yang menemani kita, bahkan bapak ibu guru kalau ngasih tugas jangan mengeluh, tugas lagi dibiarkan saja sampai ibunya apa mamanya teriak-teriak, tugasmu kapan diselesaikan? Harusnya sebagai anak yang berterima kasih, yang mengucap syukur, kita kerjakan tugas kita dengan semangat. Terima kasih Bu Guru, terima kasih Pak Guru, saya bisa diberikan tugas dan saya mau melakukannya dengan baik. Wujud syukur kita adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan baik. Itu adalah wujud syukur kita. Tak lupa juga kita mengucapkannya. Sekali-sekali gak apa-apa bangun pagi, kita bangun, kita cium pipi mama, terima kasih ma. Cium pipi papa, terima kasih pak. Sekali-sekali mengucapkan terima kasih. Dibeli makanan, terima kasih. Dikasih mainan, terima kasih. Jangan lupa katakan terima kasih kepada Tuhan. Walaupun hari-hari yang kita lalui kayaknya biasa aja ya, tapi semua adalah luar biasa. Siap mengucapkan terima kasih kepada Tuhan senantiasa? Siap juga mengatakan terima kasih kepada orang-orang yang Tuhan pakai mendatangkan kebaikan pada kita? Nah, dengan begitu hidup kita akan menjadi lebih nyaman, lebih bersyukur, dan lebih memaknai atas semua hal yang Tuhan berikan. Ayat hafalan kita adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dicatat ya ayat hafalannya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Nanti Bu Soni akan bertanya ini ayat hafalan minggu tanggal 22 November apa ya? Bu Kris bacakan, Bu Indah bacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, cerita yang menarik yang telah disajikan bagi kami pada saat ini. Ajarlah kami terus untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang Tuhan pakai mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jika kami dalam hidup masih sering mengeluh, masih sering ngomel-ngomel, marah-marah, tapi kami kurang bersyukur. Biarlah kiranya Tuhan kami semakin dikuatkan untuk menjadi anak-anak yang terus bersyukur kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Indah atas firman-Nya. Adik-adik, mari kita tanggapi firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita dan dengan kita menyanyikan sebuah lagu Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicintai, terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa berucap kata terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicintai, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.